Ini perlu saya bahas. Ya, ada salah satu murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, tidak ada ceritanya orang itu tidak berbuat dosa kepada Allah. Semua orang itu akan berbuat dosa kepada Allah. Ya, cuma saya mau bertanya, dosa apakah yang kalau saya kerjakan akan menjadikan iman saya ini dicabut oleh Allah?" Mau tahu gak? Hah? Bayar. Enak aja loh. Hah? Ayo kan ini kan. Iya. Jadi kita di sini masalah husnul khotimah. Makanya kalau Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an berdoa, "Ya Allah, kalau aku engkau masuk ke neraka 1 minggu, alhamdulillah. Nah, iya. Kau masuk ke neraka 1 tahun, alhamdulillah. 100 tahun, alhamdulillah. 1000 tahun, alhamdulillah. Sampai berapa juta tahun tetap alhamdulillah." Muridnya yang bingung. Ini kiai gua nih kayak agak gila barangkali. Gua takut sama neraka. Ini bertahun-tahun mau. Ini coba bertanya, kenapa guru kok begini? Dijawab oleh gurunya. Begini ceritanya. Jangan lagi saya masuk neraka 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun. Berjuta-juta tahun saya mau. Loh, kenapa kok begitu guru? Karena dengan adanya batas-batasan tahun, berarti saya masih dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dan kalau saya dikeluarkan oleh Allah dari neraka, berarti saya mati masih membawa iman kepada Allah. Jadi yang jadi pembicaraan itu adalah husnul khotimah. Gimana kira-kira? Ini mau nggak? Bayar dong. Nggak mau bayar, nggak saya kasih tahu. Ya, minta bayaran nggak mau. Ya, tapi minta dihormat mau. Itu lebih penyakit itu. Ya, sudah. Terus gimana? Dijawab hanya 3 dosa. Ya, yang kamu dikhawatirkan akan mati tidak membawa iman kepada Allah. Dicabut imanmu di dalam hati sanubarimu oleh Allah. Yang pertama, tidak bersyukur atas Islam dan keimanannya yang telah diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Saya mau tanya, Pak Arifin pilih mana? Kaya nggak punya iman, nggak begitu kaya, jangan melarat banget lah. Nggak begitu kaya tapi punya iman, pilih mana? Yang punya iman. Oke. Huripnya begitu-begitu terus, tapi alhamdulillah mati membawa iman. Hidupnya seneng terus, tapi matinya tidak ingat kepada Allah. Pilih mana? Begitu berharganya Islam dan iman kepada Allah. Tapi saya bertanya kembali sekarang, setiap hari berapa kali bersyukur atas Islam keimanannya kepada Allah? Pernah? Hai. Pernah? Bangun tidur, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wal iman. Pernah? Sedikit-sedikit jalan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Melihat masjid, alhamdulillah ada masjid, ada anak sekolah madrasah, alhamdulillah. Begitu lihat ada gereja atau apapun,
berlindung kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pernah? Gak tergerak sama sekali. Hanya merupakan tontonan. Sedangkan itu kenyataan. Itu kenapa permasalahannya? Karena satu, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menyayangi, tidak pernah menghargai Islam dan imannya yang telah diberikan oleh Allah. Ini gak sadar. Dibiarkan begitu saja. Tapi kalau kerja urusan duniawiyah, begitu memohon kepada Allah, ya Allah, semoga saya dapat untung, ya Allah, semoga saya berhasil kalau nagih utang, ya Allah. Ya, begitu berharap, begitu rugi, betapa sedihnya kepada Allah. Kalau udah begini saya mau tanya Pak Sofyan, lebih sayang mana ini? Islam imannya dengan hartanya? Kenyataannya gitu. Loh, ya apa sih? Teori sama praktek lain. Emangnya iman itu cuma ngomong doang dong? Ini sampai dengan aku ayahsabun nas ayyaqulu amanna. Ya, kalau aku sudah, apakah orang-orang itu menganggap cukup kalau sudah mengatakan amanna, serta beriman, terus dibiarkan oleh Allah, tidak diuji oleh Allah? Tidak. Itu sudah Al-Quran. Kalau sudah beriman berarti beres? Tidak. Ya, makin tinggi tingkatannya di sisi Allah. Telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, asyaddukum bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat menerima ujian dari Allah para nabi, para wali-wali yang dekat kepada Allah. Cuman kita nggak sadar. Tolong deh Pak Arifin sekarang. Ini Pak Arifin minuman enak. Ini Pak Arifin minuman hebat, makanan enak. Tapi di situ tergerak hatinya Pak Arifin. Ini nikmat dari Allah. Saya dituntut oleh Allah untuk bersyukur dan untuk membuktikan kesyukuran saya kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah nikmat ini. Kira-kira Pak Arifin enak makan minum nggak? Ini kadang-kadang nggak disadari. Nah, tolong sekarang Pak Sofyan, ini Rolls Royce untuk Pak Sofyan. Oh ya, alhamdulillah ya, nanti dulu kamu pakai, tapi ada syarat. Jangan engkau gunakan kalau tidak untuk ibadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Hati-hati kalau kamu sampai dipakai selain itu. Kira-kira mau nggak? Kata Pak Sofyan berat, jadi setengah mau ini. Jadi ada belotnya ini. Ayo apa? Tentu tidak mau. Tidak mau, karena ini sudah merupakan perjanjian. Jangan ngomong berat dong. Gak mau, harus kok masalahnya. Ya. Saya mau. Misalnya ya, daripada gak punya, taruh di gerasi saya. Kan lama nggak terpakai. Wong zikirnya memang jarang-jarang kok. Kira-kira kalau ngelewatin hati, kira-kira ngerundel nggak hati ini kadang-kadang? Sialan mobil nih, kepingin gua tapi takut loh, ngomel. Al ngomel wa ma adraka mal ngomel. Apa jadinya ini? Siapa kira-kira mau nggak? Mau? Ini coba. Maksudnya? Diperbanyak zikirnya. Saya kembalikan lagi.
Seberapa kesungguhan kita mau berzikir itu, dan seberapa kita mau menomorsatukan zikir dengan urusan lain. Kok mau diperbanyak kok? Apakah dengan adanya ini bukan merupakan satu tekanan, pemaksaan? Oh ya, makanya nggak enak juga. Ini pemaksaan lain. Ya sama dengan orang-orang kadang-kadang ngomong, saya telah mempunyai jin, saya telah menguasai jin. Kata-kata mempunyai, menguasai jin itu bagaimana? Selagi Anda itu di bawah naungan syarat-syarat daripada jin itu sendiri, jangan ngomong deh kalau Anda itu menguasainya. Bodoh amat sih jin mau menurut sama kita. Hah? Wong kehidupannya udah lain kok, kepentingannya udah lain kok. Kalau sampai jin itu mau sama kita, kita perhatikan dong. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan.